tanaman seperti cabai yang kita tanam itu pengen sehat, syaratnya harus dia terpenuhi akan kebutuhan glukosanya. Nah, sedangkan yang bisa mengantarkan glukosa itu adalah kalau di musim kemarau kok tanamanku kalau sudah jam 10 ke atas sampai jam 12, jam 1 itu kok daunnya lemes. Itu sebetulnya apa ini bermasalah di tanahnya atau bermasalah ada penyakit? Enggak, sebetulnya salah satu penentunya itu ketika daun jam 10 ke atas itu lemes karena glukosa yang ada dalam tanah itu tidak bisa diantarkan. Musim kemarau bukan alasan panen menurun. Dengan nutrisi yang tepat, tanaman cabai justru bisa tumbuh lebih kuat, lebih sehat, dan tentunya lebih berbuah lebat. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita kembali lagi bersama Mas Tanto di Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kita akan membahas cara budidaya cabai di musim kemarau. Cabai keriting yang ia tanam bebas dari layu dan daun lemah saat terik matahari datang. Bukan hanya itu, serangan hama penyakit juga sangat minim terjadi. Bagaimana cara yang dilakukan? Simak video selengkapnya. Sehat Mas Tanto, kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Yakub. Sehat ya? Ya. Iya, ini bose, ini kita ada di gubuk lahan Mas Tanto. Kebetulan beliau sekarang nanam CMK. Dan kebetulan ini memasuki musim kemarau atau musim terang ya, seperti itu. Dan biasanya kan identiknya dengan hama penyakit, trip, kutu kebul, apit, bahkan gini virus itu banyak di musim terang seperti ini. Jadi kalau kita berbudidaya di musim kemarau dan musim hujan pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah kebutuhan akan nutrisi yang masuk ke tanaman. Sama sebetulnya, tetap perlu pupuk-pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman sama. Cuma kadang misalkan kita menggunakan kandungan boron yang lebih tinggi. Tantangan yang ada dalam musim kemarau itu biasanya trip, Mas. Oke. Nah, jadi trip itu sendiri ketika di musim kemarau itu menyerangnya sangat lebih luar biasa dibandingkan musim hujan. Itu biasanya kalau trip di musim kemarau ini nanti serangannya seperti apa, dan di lahan jenengan atau di area sini itu udah endemik apa belum? Ya, jadi kalau di tempat saya ini sebetulnya untuk trip sangat endemik sekali, sangat banyak. Yang perlu kita perhatikan adalah cara mensiasati dalam penerapan penggunaan pestisidanya. Jadi harus kita rolling dengan bahan aktif yang berbeda-beda. Jadi dalam dosis yang tepat, terus tidak usah berlebihan, terus cara penyempraian yang betul. Sebetulnya kebanyakan dari rekan-rekan petani itu trip itu spraynya dari atas, malah dominan dari atas. Sebetulnya kalau menurut saya justru dominan itu harus dari bawah kalau trip. Karena ketika kita spray dari atas terus dari bawah kurang, itu malah dia akan turun ke bawah daun, akhirnya daun jadi tidak sehat malah. Dan trip itu tidak akan cepat mati. Jadi ketika musim kemarau, kalau yang saya cara gunakan, saya spray itu utamanya adalah di daun bawah. Jadi daun atas itu cukup kita lewati saja. Jadi intinya penyepraian di kala musim kemarau itu di daun bawah, karena ketika terik matahari itu sudah terlalu tinggi, binatang-binatang tersebut akan sembunyi di bawah daun, mencari tempat yang teduh. Itu seperti itu. Kalau kita menyeprainya cuma dari atas terus bawah masih kurang, pasti ya sulit untuk mengatasi salah satu penyakit ada dalam tanaman tersebut. Begitu Mas Agus. Oke, Mas. Jadi kan banyak petani di luar sana yang memfokuskan ya, kalau misal kalau kena serangan trip untuk kebul, difokuskan obatnya kan gitu. Iya. Nah, tapi yang banyak juga yang setelah mengerti kan wis kena obat pasti mari. Ya betul. Betul kan? Nah, padahal kan prinsipnya kalau obat itu kan ibaratnya bukan obat tapi racun kan, Betul. racun bisa kontak atau sistemik terhadap insek atau ininya ya, serangganya kan. Iya betul. Nah, itu kan untuk mematikan itu, menghentikan serangan. Jadi bukan
ibaratnya mengobati tanaman yang sudah terkena gejala ya, Iya. yang udah keriting gitu kan. Nah, ini nih yang penting Mas, untuk memulihkan kembali gimana Mas? Jadi yang sering terjadi pada tanaman cabai yang terserang trip itu, rekan-rekan petani itu kebanyakan masih berpikir tentang obatnya. Sebetulnya kadang ada yang sudah menggunakan, oh ini obat dengan merek yang bagus, harganya mahal kok, dahannya tidak cepat sembuh. Sebetulnya kalau kita amati, bukan cuma masalah di obat yang kita gunakan, tapi ada peran di situ dari pupuk yang nanti akan mendorong tunas itu segera muncul yang baru, yang sehat, yang mengandung misalkan seperti boron, Mas. Di sini kalau saya, karena kita membahas boron, jadi boron itu sangat penting. Misalkan kita mengaplikasikan salah satu produk obat trip yang harganya lumayan agak tinggi, kok daun tidak muncul baru dan tidak mulai mekar dengan bagus. Sebenarnya masalahnya tidak di obatnya, tapi nutrisi yang masuk itu ada yang kurang. Jadi ketika kita menggunakan obat, sebaiknya diimbangi dengan nutrisi dari dalam tanah kita, biar bisa diserap oleh tanaman itu yang mengirim ke atas pucuk daun. Jadi nanti akan terjadi keseimbangan ketika tanaman itu sudah kita spray dan hama itu sudah mati, terus dari bawah kita berikan pupuk yang sesuai kebutuhan dia untuk tunas baru akan muncul sehat, pasti akan tanaman itu sehat terus, baik-baik saja. Jadi begitu kena trip itu bukan cuma masalah di spraynya, tapi nutrisi juga harus kita cukupi juga. Dalam musim kemarau biasanya serangan trip itu tadi seperti yang saya sampaikan di depan itu sangat luar biasa. Kebutuhan boron di musim kemarau itu lebih tinggi daripada kebutuhan boron waktu di musim hujan, karena kandungan air dalam tanah itu pasti berkurang banyak. Padahal yang kita butuhkan harus seimbang antara matahari dan air yang ada dalam tanah itu bisa terpenuhi dengan baik, itu harus menyeimbangkan. Jadi diseimbangkan, kalau kebutuhan air dalam tanah itu kurang, otomatis boron juga akan kurang. Nah seperti itu, karena boron itu tugas utamanya untuk kesehatan tanaman itu adalah mengantarkan glukosa yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kesimpulannya adalah sangat penting sekali ketika boron itu yang dibutuhkan oleh tanaman dalam musim kemarau untuk penghantar glukosa. Itu kalau saya wajib harus kita berikan rutin boron itu dalam jumlah yang tidak banyak tapi harus ada. Sebetulnya pemakan boron itu cukup sedikit tapi harus selalu ada. Glukosa atau gula mungkin kayak manusia ini kan, gula kan sumber energi ya Mas Santo ya. Iya. Sumber energi, kita nek orang gula itu rasanya lemes. Iya ya. betul, lemes. Mungkin tanaman juga sama Iya. ya. Makanya yang terjadi kalau saya lihat di para rekan-rekan petani dimanapun itu kebanyakan itu kalau di musim kemarau kok tanamanku kalau sudah jam 10 ke atas sampai jam 12 jam 1 itu kok daunnya lemes. Itu sebetulnya apa ini bermasalah di tanahnya atau bermasalah ada penyakit? Enggak, sebetulnya salah satu penentunya itu ketika daun jam 10 ke atas itu lemes karena glukosa yang ada dalam tanah itu tidak bisa diantarkan. Jadi dia tidak bisa menyerap maksimal. Oke. Jadi yang harus mengantarkan itu tadi saya sebutkan boron. Jadi ketika boron itu tidak bisa menghantarkan glukosa karena tidak tercukupi kebutuhan tanaman, ketika tanaman itu sudah semakin rimbun, biasanya kan terjadinya daun itu akan lemas jam 10 ke atas itu. Kalau tanaman sudah mulai rimbun, sudah mulai buah, kebutuhan glukosa itu kan semakin tinggi harusnya, kan gitu. Kalau kita tidak menambahkan boron, padahal glukosa itu sudah diproduksi oleh tanaman sendiri, akhirnya tidak terdistribusi kan ke tanaman itu. Jadi akhirnya efeknya ke depannya tanaman itu nanti tidak tahan terhadap serangan penyakit karena daunnya lemes sudah, terus akarnya juga tidak sehat. Karena begitu kita menambahkan boron, salah satu fungsi boron juga ada untuk memadatkan juga sel tanaman. Jadi salah satu boron itu fungsinya banyak sekali, penting, tapi jumlahnya sedikit saja, tidak usah berlebih, yang penting ada setiap saat. Oke. Wah menarik. Gini, ini kan disclaimer ya. Ini kita syuting di lahan Mas Tanto ini jam 10 belum Ya. 11 ini. Berarti kan posisi lahannya beliau ini pas lagi terik-teriknya nih. Ya. Nah banyak kasus itu di lapangan gini. Wah Mas jam 11 ke atas, jam 10 ke atas itu tandurannya emang wajar Mas. Biasanya kena panas lemes soalnya kan. Ya. Kena panas, kena matahari lemes, nanti seger mulai kok jam 3 gitu ya, Ya. lagi jam 4 gitu kan. Tapi kalau kita lihat lahan jenengan ini masih terlihat seger Mas Santo.
mungkinkah pemberian boron jenengan juga sesuai atau mungkin ini caranya piye iki pemberian Nah. boronnya bisa seger ini walaupun masih jam 10. Ya, yang terjadi seperti itu Mas Yakub. Jadi biasanya kalau kita mengamati ya di beberapa tempat itu kalau sudah mulai jam 10 ke atas itu tanaman sudah mulai agak loyo-loyo, daun agak turun. Sebetulnya itu tidak apa-apa, itu juga termasuk cara tanaman mempertahankan diri dari terik matahari. Itu tidak apa-apa, itu juga tidak masalah juga. Tapi kalau dibiarkan berlarut-larut, itu nanti lama-lama juga akan bermasalah karena tanaman menjadi lemah kan. Kalau daun itu sudah agak layu di siang hari, itu berarti sebenarnya sudah tanda-tanda kita harus segera tahu kenapa kok daun kita itu layu di jam 10 sampai jam 1 itu. Berarti jawabannya itu tadi glukosa yang dibutuhkan dia itu kurang untuk fotosintesis terhadap matahari tinggi. Perhatikan aku lo layu, bagaimana biar ini tidak layu. Ya, salah satunya lewat itu tadi, boron, agar dia bisa mengantarkan glukosa ke tanaman. Nanti insya Allah siang jam 12 pun tanaman daun itu tetap tidak akan layu, tidak akan lemas. Itu kalau kita bisa mencukupi glukosanya tersebut. Seperti yang dengan sampaikan, ya sumber energi kan. Bagi manusia pun kan glukosa sumber energi, gula. Ketika manusia tidak memproduksi gula dengan baik, dengan benar-benar sesuai kebutuhannya, pasti lemes. Tanaman juga sama seperti itu. Tuhan menciptakannya seperti itu. Jadi itu termasuk, ya kita nggak tahu rahasia Tuhan seperti itu. Kenapa kok sampai kekurangan gula bisa lemes? Apapun kan, kekurangan gula itu pasti lemes. Tapi juga tidak berlebihan. Kalau berlebihan pada tanaman cabai biasanya ya, misalkan kita memberikan boronnya biar nanti glukosanya itu terpenuhi dengan cukup. Nggak boleh juga, karena nanti ketika boron itu terlalu berlebihan, efek kedepannya daun itu akan keras, terus dia akan terbakar. Tepi daun itu pasti terbakar kalau boron terlalu berlebihan. Iya, kadang saya sering lihat Mas atau dia kadang daunnya kayak ngerupuk gitu. Ya. Kayak ngerupuk, jadi kayak seperti kena trip yang udah lama, tapi dia dikasih nutrisi. Ih kok daunnya seger tapi ngerupuk, mungkin salah satu efek. Iya, salah satu efeknya seperti itu. Jadi ketika kita memberikan nutrisi, itu memang semuanya kalau bisa itu paling aman itu sesuai yang tertera dalam produk. Tapi dalam rutinitasnya kita harus rutin. Jadi jangan sampai ketika ini tanaman waktunya membutuhkan boron belum ada tersedia di situ. Tapi kalau kita memberikannya malah kadang-kadang besok saja dikasih aja dengan jumlah yang besar, sekali 2 kali pakai, enggak juga seperti itu. Kalau bisa itu sedikit kita kasih karena dia membutuhkan setiap saat. Jadi enggak kok kita kasih sekali nanti untuk beberapa minggu enggak usah dikasih, enggak apa. Lebih baik diberikan sedikit demi sedikit karena tanaman itu kan enggak boleh menunggu makanan itu. Harus ada setiap saat dalam jumlah yang dia butuhkan. Mas Toto boleh di-spill mungkin kepada para bose ini, interval yang baik itu tiap berapa hari dan dengan dosis berapa kalau untuk tanaman cabai CMK ya ini, biar gampang contohnya CMK. Kemudian cara pengaplikasiannya baiknya dikocor melalui akar atau disemprot melalui daunnya. Jadi kalau untuk aplikasinya dulu ke pengocoran ya. Kalau untuk pengocoran itu biasanya yang saya pakai itu untuk 200 liter air, untuk boron yang saya gunakan yang produk yang ada beredar di sekitar kita di toko pertanian ya, itu untuk 200 liter air saya menggunakan 300 mili. 200 liter air itu 300 mili yang saya gunakan. Kalau untuk dispray itu sesuai, kita harus melihat kebutuhan tanaman. Jadi kalau untuk dispray tentunya kita harus hati-hati juga Mas. Jadi tidak boleh sembarangan ketika kita menyepray boron, apalagi boron bersama kalsium. Itu kalau tanaman kita sudah sehat, tanaman kita misalnya kondisinya itu baik-baik saja, saya sarankan untuk penyebaran itu sebaiknya untuk boron itu lebih baik lewat akar. Karena akan lebih aman lagi kalau kita lewat akar, lewat tanah, lewat sistem kocor. Karena di spray itu nanti ketika matahari terlalu terik Mas, itu efek nantinya ke depannya itu kalau kita salah dalam aplikasi, daun pasti akan terbakar, akan rontok. Tapi kalau lewat tanah
akar akan mengambil sendiri sesuai kebutuhannya, lebih aman. Jadi kalau misalnya di tanah itu ada 1000, akar butuhnya 200, dia cuma ngambil 200. Yang 800 disimpan untuk kemarin, untuk besok. Besok. Biar besok ada diambil lagi. Itu seperti itu Mas. Jadi kalau saya tidak rekomendasi, tapi nggak apa-apa kalau misalkan rekan-rekan petani mau nyepre asal dosisnya tidak berlebihan juga nggak apa-apa. Tapi paling bagus untuk boron, untuk sebagai penghantar glukosa itu, karena apapun yang terjadi, glukosa itu kan diproduksi dari dalam tanah. Nah itu paling bagus boron itu dikocorkan ke tanah, lebih aman. Oh oke. Dengan intervalnya berapa? Intervalnya berapa minggu? itu jadi 2 minggu sekali. Dari umur berapa? Dari umur 0. Dari 0 tanaman saya sudah memberikan sampai boron. sebesar ini tanaman. Sampai sebesar Sampai ini. ini kapan ke berapa tadi Mas? Ini keempat kali. Keempat kali. Ya. 2 minggu sekali 2 boron seminggu masuk. boron masuk. Berarti itu dimix dengan pupuk lain ya? Boleh di mix pupuk lain, terus yang jelas seperti yang sudah rekan-rekan di mana sampaikan, ketika mau mengemix dengan pupuk lain itu sebaiknya diencerkan tersendiri. Jadi kayak boron, kayak kalsium, kayak NPK pun itu dipisah-pisah, diencerkan baru disatukan, akan lebih maksimal hasilnya. Jadi jangan diencerkan bersama-sama. Jangan diencerkan bersama-sama. Kayak boleh sebetulnya diencerkan kalsium nitrat, kalau kalsium yang nitrat itu boleh sudah diencerkan bareng boleh, tapi kita bicaranya agar lebih baik. Agar nanti itu kayak boron, kayak kalsium, kayak fosfat itu bekerja maksimal, itu memang harus diencerkan dulu baru jadikan satu. Nanti ketika sudah menjadi satu pasti akan lebih baik. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketika ada pilihan yang baik, kenapa kita nggak milih yang baik? Kenapa milih kita simpel, misalnya pupuk ini dalam 1 drum kita masukkan bareng drum, kita aduk, boleh tidak apa-apa, tapi lebih baik kita encerkan dulu baru kita jadikan satu. Bagaimana boron itu jadi penting, itu tentu saja dia tidak secara otomatis akan berdiri sendiri juga enggak, itu harus didukung dengan lainnya. Misalkan begini, tanaman itu bisa menghasilkan glukosa dengan maksimal, dan yang nanti diantarkan oleh boron itu diserap oleh dia, itu tentu saja harus ada syarat-syarat yang dipenuhi juga. Satu, kondisi daun kita harus sehat, biar glukosa itu terbentuk dengan sempurna. Akar kita harus sehat, biar glukosa itu juga terbentuk dengan sempurna. Terus kondisi matahari itu harus mencukupi juga, kondisi air juga harus mencukupi. Kalau itu semua tercukupi, akhirnya glukosa itu maksimal terbentuk dalam tanah. Dalam tanaman. Dalam tanah. Dalam tanah dulu. Dalam tanah, nanti yang menghantarkan kan si boron. Oh, oke. Jadi ketika sudah terbentuk, nanti di bawah itu, di gudangnya dia, itu nanti diantarkan oleh boron ke buah, ke daun, ke batang, ke akar, distribusi. Jadi dia akan distribusi sendiri. Jadi kalau dalam apa ya, saya pernah belajar itu membaca, ada yang namanya transporter. Ya, Jadi ada unsur transporter, mungkin boron ini salah satu ya, transporternya boron, betul. Glukosa supaya dimaksimalkan oleh tanaman itu ya. Betul, ya. Jadi memaksimalkan. Jadi kok tidak nanti terus apa ya, tiba-tiba nih tanaman bermasalah dikasih boron bagus juga enggak. Kita harus memenuhi kebutuhan biar tanaman itu membentuk glukosa sendiri bagaimana sih? Nah, kalau sudah terbentuk di gudang tanaman, dia itu punya gudang. Kalau daun itu kan kayak dapur kan. Dapurnya. Jadi dia tanaman juga punya dapur, terus dia punya gudang untuk menyimpan itu. Lah, kita itu sebagai transporter harus memberikan transporter itu kan. Makanya boron kita masukkan. Biar ketika ini di gudang loh sudah ada makanan yang siap diantarkan, ini berfungsi dengan baik semuanya. Tapi kalau yang mengantarkan tidak ada, tanaman sudah bagus memproduksi glukosa, tapi kita tidak memberikan boron yang cukup. Sebenarnya boron juga ada di situ, tapi kalau kurang, efeknya apa yang terjadi? Buah rontok. Terus penyerbukan itu tidak sempurna. Yang terjadi itu, kenapa kebanyakan petani ketika buah atas sampai buah yang sudah di atas itu kok banyak rontok, nggak mau nyantel. Itu karena itu kita kurang memperhatikan kebutuhan akan boronnya. Karena tanaman begitu cabangnya semakin banyak, kebutuhannya kan semakin tinggi. Ya. Padahal tanaman itu kalau daunnya masih bagus memproduksi glukosa itu juga tinggi. Nah, kalau tidak kita imbangi, akhirnya jadilah masalah-masalah itu. Terus itu kan salah satu efek dari
kekurangan boron. Sebetulnya glukosa loh sudah ada dalam situ, sudah ada di gudangnya tanaman. Tergantung kita tahu nggak cara biar menghantarkan jadi transporter tadi kan. Kalau sudah kita berikan, ya pasti tersampaikan. Tidak mungkin tidak. Itu salah satu fungsi boron kan itu. Di musim kemarau, saya ingatkan lagi di musim kemarau, boron itu sangat penting. Karena masalah utama di musim kemarau adalah keriting daun. Fungsi utama boron adalah agar muncul tunas baru yang sehat. Jadi ketika jenengan aplikasi pestisida tapi tidak diimbangi dengan kondisi boron dalam tanah yang cukup, tentu saja untuk keriting itu akan semakin sulit, Mas. Tapi kalau boron jenengan cukup, obatnya yang murah-murah saja, pasti daunnya cepat mekar. Berarti kayak keriting itu salah satu pemulihnya kembali ya boron itu. Boron, termasuk boron Komponen itu lain ada nggak Mas? Komponen selain boron untuk kalsium juga. oke. Kalau kalsium kurang, kita memunculkan tunas juga susah. Makanya nutrisi benar-benar harus seimbang untuk tanaman itu. Jadi jangan sampai misalkan sekarang produk aja yang saya sebutkan nggak masalah ya. Kayak NPK, produk NPK itu kan di situ ada boron, ada kalsium, ada magnesium kan. Ya. Dengan prosentasenya sendiri, ppm-nya sudah terukur sendiri. Di situ tergantung kita itu cara menyikapinya bagaimana. Kita sudah memberikan pupuk ini bagus nih, misalkan pupuk mahal, tapi kok ada dirasa kurang, kok tak spray nggak mekar-mekar nih kena keriting, berarti mungkin boronnya kurang, mungkin kalsiumnya kurang, makanya kita harus nambahin. Kalau jenengan misalnya pakai pupuk NPK itu sudah komplit, tapi kebutuhan tanaman kita ketika sudah mulai berbuah, unsur mikro yang ada dalam situ masih kurang. Jadi perlu kita tambah, kalsium tambah sendiri, magnesium tambah sendiri, boron tambah sendiri. Karena cuma berapa persen kan yang ada dalam pupuk itu. Iya. Makanya kita harus kreatif. Kita tambah magnesium, kita tambah kalsium, kita tambah boron biar tercukupi tanaman itu ketika sudah mulai berbuah. Yang terjadi sebetulnya karena tanaman mudah keriting itu ketika sudah mulai masa berbuah itu akan mudah sekali dan itu sulit untuk disembuhkan kalau kekurangan unsur mikro tadi, padahal unsur mikro. Iya. Tapi kalau kita memenuhi kebutuhan, insya Allah jenengan spray, asal mikronya tercukupi, pasti dia langsung mekar kembali. Tunasnya muncul baru kembali. Mungkin boron itu dulu pembahasannya ya. Ya, Nanti oke. kalau ada pertanyaan, saya bisa tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya seperti biasa. Nanti akan saya jawab satu persatu atau kita tanyakan langsung ke narasumber kali ini. Oke bos, saya itu dulu. Terima kasih banyak Pak Tanto. Ini Sama-sama. pembahasan kita berapa kali ya? Keempat kali atau lebih ya? Sama-sama. Terima kasih banyak atas ilmunya, luar biasa bermanfaat bagi kita dan bagi para bos yang masih penasaran mungkin belum paham, bisa diulangi videonya berkali-kali boleh, atau siapkan buku catatan untuk dijadikan buku saku ketika di lapangan boleh, silahkan bos ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya Alhamdulillah. tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.